Kasus tindak asusila dengan korban anak di bawah umur masih sering terjadi. Beberapa waktu lalu, publik dihebohkan dengan kasus viral seorang ibu yang melecehkan anak kandungan sendiri hanya demi konten dan untuk mendapatkan uang. Bukankah seorang ibu harus menjadi garda terdepan untuk melindungi anaknya? Lalu apakah ini murni karena faktor ekonomi atau karena kejahatan digital melalui media sosial yang semakin buruk? Lantas bagaimana penanganan secara hukum terhadap kasus pelecehan seksual ini? Melansir data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 24.158 kasus pada tahun 2023. Jumlah itu mengalami kenaikan 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, yakni 2022 mencapai 9.588 kasus. Datang dari dalam sih, dari dalam keluarganya sih. Jadi ya mungkin harus banyak edukasi tentang pencegahan buat hal itu, dan ada platform untuk orang-orang bisa laporin itu ke publik sih. Tanggapan saya itu mesti dimulai dari pendidikan orang tuanya dulu ya. Karena misalnya emang belum siap untuk berkeluarga, sebaiknya tidak berkeluarga gitu. Apalagi anak kan seharusnya dilindungi, kenapa malah jadi menjadi korban gitu Mas. Iman dia nggak kuat. Kedua, hanya orang-orang yang tidak manusiawi aja yang melakukan kekerasan seks di dalam keluarga. Kalau bisa hukum yang seberat-beratnya, biar yang lainnya bisa tahu bahwa resiko melakukan hal itu hukumannya sangat berat. Semakin kesini semakin masif ya masalah-masalah kayak gini ya. Kembali kan kalau kita lihat ini bagaimana budaya culture kita yang memang sudah bergeser. Artinya apa? Ada hal-hal seperti itu kan karena memang ada influen dari luar. Ya mungkin dari keterbukaannya informasi seperti sekarang ini segala macam. Tapi kalau menurut saya kembali ke pondasi ya. Jadi bagaimana lingkungan, bagaimana keluarga menerapkan tata krama dan sebagainya itu penting. Ketika si ibu tidak mendapatkan rehabilitasi untuk pemulihan perilaku salahnya, itu akan berdampak juga kembali ke anak.